Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dari 3 ayat pembacaan firman Tuhan ini, kita akan belajar tentang prinsip penggunaan karunia roh. Jadi bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus, dan minggu ini kita secara khusus membahas tentang karunia roh. Dan untuk malam ini kita fokus kepada prinsip penggunaan karunia roh. Dalam pembacaan kita tadi, kita melihat ada 7 jenis karunia yang diberikan, yaitu berbuat, melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Kalau kita memperhatikan lanjutan tatkala Paulus menyebutkan jenis karunia tersebut, maka kita melihat bahwa bernubuat itu sesuai dengan iman. Melayani, ya melayani. Mengajar, ya mengajar. Menasihati, ya menasihati. Membagikan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Memimpin dengan rajin. Menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Jika kita memperhatikan 7 jenis karunia yang disebutkan ini, maka kita dapat mengasosiasikannya dengan gambaran tubuh kita. Di bahagian dada ke atas ada karunia mengajar yang berkaitan dengan otak. Ada karunia nubuat atau memandang ke depan berkaitan dengan mata. Ada karunia menasihati berkaitan dengan mulut. Dan ada karunia memimpin yang berkaitan dengan bahu. Jadi berada di antara bahagian atas dan bahagian bawah. Sementara 3 jenis karunia yang lain, yaitu menunjukkan kemurahan, itu bersentuhan langsung dengan hati. Terjemahan lain untuk ini adalah menunjukkan belas kasihan. Kemudian ada membagi-bagikan sesuatu berkaitan dengan pemberian, dan melayani itu adalah berkaitan dengan tangan. 4 bahagian yang di atas dada kita itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, seolah-olah itu dilakukan berbicara atas nama Allah. Sementara di bahagian bawah dada itu berkaitan dengan melayani dengan kekuatannya. Bagaimanakah prinsip penggunaan karunia menurut ayat-ayat pembacaan kita tadi? Yang pertama ialah pergunakanlah karunia yang ada pada ayat 6a. Pergunakan
mempergunakan karunia yang ada padamu. Itulah prinsip penggunaan karunia. Ini berarti bahwa yang kita pergunakan itu adalah karunia yang ada pada kita. Kita tidak mempergunakan yang tidak ada pada kita. Kita tidak dapat memaksakan pelayanan berdasarkan karunia yang tidak ada pada kita. Tetapi yang ada pada kita itu harus dilakukan. Di sini mempergunakan karunia yang ada pada kita itu adalah pertama harus sesuai tujuan Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat 6a tadi, Dia yang memberikan kepada kita karunia-karunia sesuai dengan kehendaknya. Apa kehendaknya? Kehendaknya ialah ada tujuan-tujuannya yang hendak dicapai melalui pribadi kita dan melalui jemaat atau tubuh Kristus. Jadi waktu kita diciptakan, waktu kita dilahirkan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita yang hendak dicapai. Dan itulah sebabnya Ia memberikan karunia kepada kita sesuai dengan kehendaknya agar tujuannya dapat tercapai di dalam dan melalui kehidupan kita. Tetapi selain itu, kita harus perhatikan bahwa karunia yang diberikan kepada kita harus mencapai tujuannya, dan tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuannya melalui jemaat. Karena itu mempergunakan karunia itu dilakukan di dalam bingkai jemaat. Selanjutnya, pergunakan karunia yang ada padamu memberikan nasihat kepada kita bahwa kita harus mempergunakannya. Tidak boleh kita mengabaikannya, tidak boleh kita melalaikannya. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan, jangan lalu mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai. Kita tidak boleh melalaikan karunia yang ada pada kita untuk dipergunakan. Lalu dalam 2 Timotius 1 ayat 6, Paulus menasihatkan, bahkan memperingatkan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia roh yang ada pada Timotius. Dengan kata lain, firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita agar karunia yang ada pada kita ini dikobarkan, dipergunakan untuk mencapai tujuan Tuhan melalui jemaatnya dan melalui kehidupan kita. Kedua, prinsip penggunaan karunia. Selain yang pertama, mempergunakan karunia yang ada pada kita. Yang kedua, dipergunakan sesuai dengan iman. Apa artinya mempergunakan karunia sesuai dengan iman? Di sini berarti dipergunakan selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi rambu-rambu penggunaan karunia. Kita tidak dapat mempergunakan karunia seenaknya. Dan yang kedua, kita tidak boleh mempergunakan karunia dengan tujuan pribadi kita, atau dengan kata lain, karunia itu tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh untuk kepentingan pribadi tertentu. Ini adalah awasan dari firman Tuhan. Jadi kita harus mempergunakan karunia sesuai dengan iman. Maksudnya adalah selaras dengan rambu-rambu firman Tuhan dan searah dengan tujuan firman Tuhan, bukan untuk tujuan pribadi kita. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah pergunakan karunia dengan penuh kesungguhan. Pergunakan karunia dengan kesungguhan. Apa artinya mempergunakan karunia dengan kesungguhan? Dalam mempergunakan karunia yang diberikan kepada kita, kita harus bersungguh-sungguh. Justru karena itulah
dalam ayat 7 dan 8 ada 3 cara mempergunakan karunia dengan kesungguhan. Dikatakan di sana kita harus mempergunakannya dengan hati yang ikhlas, bukan dengan paksaan, bukan di bawah tekanan, tetapi dari kerelaan hati yang ikhlas. Lalu yang kedua dikatakan di sana kita harus mempergunakannya dengan rajin. Rajin artinya tekun melakukannya. Berulang-ulang kita melakukannya dengan sangat baik. Rajin mempergunakannya itu sama dengan melakukannya dengan tekun dan tidak mengabaikannya. Dan yang ketiga, di sana dikatakan kita mempergunakan karunia dengan sukacita. Dengan kata lain, penggunaan karunia ini jangan menjadi beban, jangan menjadi seolah-olah ini hal yang memberatkan bagi kita. Seharusnya mendatangkan sukacita waktu kita melayani Tuhan, entah di belakang layar atau di depan layar, entah back office atau front office. Kita harus melakukannya dengan sukacita untuk Tuhan, karena untuk itulah karunia itu diberikan untuk kita, supaya berdaya guna dan dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita belajar tentang karunia Roh, sementara kita mengidentifikasi karunia yang ada pada kita, mari kita mempergunakannya menurut prinsip-prinsip Alkitabiah. Yang pertama, pergunakan karunia yang ada padamu. Yang kedua, pergunakan karunia sesuai dengan iman. Dan yang ketiga, pergunakan karunia dengan penuh kesungguhan. Amin.